Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah, belajar firman. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang puasa. Kurang lebih 3 minggu yang lalu ada seorang jemaat yang WA sama saya bertanya tentang puasa, tentang bagaimana cara kita berpuasa. Dan sekarang rupanya pemuda remaja ingin belajar tentang puasa. Nah, berbicara tentang puasa, siapa di sini yang rajin berpuasa? Oke, nggak ada yang rajin. Cuma saya mau, berarti pertanyaannya saya turunkan dulu lebih rendah levelnya. Siapa di antara kalian yang berpuasa? Rajinnya sudah saya hilangi. Di belakang ada satu yang berpuasa. Siapa di sini yang sekali-kali berpuasa? Oke, ada lagi satu yang sekali-kali berpuasa, Kogun juga. Ada yang sama sekali enggak puasa? Ada yang sama sekali tidak pernah puasa? Ada? Nggak usah malu sebenarnya. Karena baik yang puasa maupun yang enggak puasa disayangi Tuhan Yesus. Jadi tidak usah malu. Yesus mati bagi yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Cuman yang menjadi penting adalah yang berpuasa, saya ingin tahu apa tujuan berpuasa. Ada yang mau sharing? Yang tadi angkat tangan tidak tinggi tapi sedikit rendah. Ada yang mau sharing? Kenapa kalian berpuasa? Ada? Ada pergumulan kata Kogun. Oke, that's okay. Lalu kenapa ada yang sama sekali tidak puasa? Karena tidak tahu atau mungkin karena memang tidak mau? Oke, kita baca dulu sebagai dasar di Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai ayat yang ke-39. Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai ayat yang ke-39. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa. Ini ada yang sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Murid-murid Tuhan Yesus selama 3,5 tahun puasa enggak? Kalau lihat pertanyaan ini, puasa enggak mereka? Ayolah dijawab, jangan malu-malu. Puasa enggak mereka? Enggak ya. Makanya orang melihat mereka. Murid-murid Yohanes sering berpuasa, juga sembahyang. Murid-murid orang Farisi mereka berpuasa. Tetapi murid-muridmu tidak berpuasa. Makan dan minum. Lalu apa jawab Yesus kepada orang-orang Farisi yang bertanya itu? Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedangkan mempelai itu bersama dengan mereka? Artinya ada saat-saat berpuasa, ada saat-saat tidak berpuasa. Dapatkah ya sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi akan datang waktunya, nah ini kan, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi ada waktu-waktu di mana kita tidak perlu berpuasa, tetapi juga ada waktu-waktu di mana kita dapat dan harus berpuasa. Oke. Kemudian
Ia mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru. Demikian juga tidak seorang pun mengisihkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia berkata anggur yang tua itu baik. Oke, silakan duduk. Jadi ada sedikit pertentangan antara orang-orang Farisi bahkan dengan para pengikut Yohanes dengan Yesus melihat keadaan murid-murid mereka masing-masing. Orang-orang murid-murid Yohanes sering dikatakan berpuasa. Orang-orang Farisi berpuasa, bahkan mereka berpuasa seminggu 2 kali. Tetapi Yesus ternyata melakukan sesuatu yang berbeda. Murid-muridnya selama 3,5 tahun waktu bersama-sama dengan dia tidak berpuasa, bahkan tidak disuruh berpuasa. Yang kita dengar apa? Disuruh berdoa. Tidakkah engkau tahan berdoa bersama-sama dengan aku 1 jam saja? Bukan, tidakkah dapat engkau berpuasa bersama-sama dengan aku sehari saja? Enggak pernah seperti itu. Tetapi akan ada waktunya mereka akan berpuasa. Jadi sekali lagi ini bukan soal puasa itu boleh atau tidak, puasa itu harus atau tidak. Tetapi ada saat-saatnya bagi kita untuk berpuasa, tetapi juga ada saat-saatnya bagi kita untuk tidak berpuasa. Kalau memang nggak perlu puasa, buat apa puasa? Tapi kalau harus berpuasa, maka kita harus melakukan itu. Ada waktunya. Nah, Yesus mengatakan tentang baju lama itu nggak bisa ditambal dengan kain yang baru, sebab tambalannya akan merusakkan yang lama. Kantong kulit anggur itu adalah kantong kulit dari kulit biasanya kambing yang dijahit supaya bisa menampung anggur baru. Nah, biasanya anggur baru itu dia masih belum selesai fermentasinya, dia cepat mengembang. Nah, kalau pakai kantong lama itu pasti akan, kantong lama itu biasanya kan kaku ya. Sepatu kulit kalau udah lama kaku sudah. Itu kalau kena anggur baru dia akan tertekan dan dia akan pecah, tidak cocok. Maksudnya begini, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, murid-murid Yohanes bahkan, mereka tidak bisa fleksibel menerima kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Mereka terlalu kaku, sehingga tidak bisa menerima ajaran Yesus. Makanya dikatakan orang yang biasa minum anggur yang lama tidak mau minum anggur yang baru. Sebab apa? Katanya yang lama itu enak, yang baru itu tidak enak. Kalau kita terbiasa dengan mindset yang lama, pikiran yang lama, ajaran yang lama, dan kita tidak akan suka mendengarkan ajaran-ajaran yang baru. Karena apa? Kita merasa yang lama itu sudah enak gitu loh. Padahal Yesus datang dengan kebenaran yang baru. Kenapa orang Farisi tidak mau mendengarkan Yesus? Kenapa orang Saduki tidak mau mendengarkan Yesus? Kenapa murid-murid Yohanes juga kadang bertanya, engkaukah Mesias itu? Sebab mereka terlalu kaku, mereka tidak terbuka. Mereka merasa yang lama itu yang enak. Yesus mengajarkan sesuatu yang baru. Lihat di dalam Matius pasal yang kelima, kamu telah mendengar, ya, mata ganti, gigi ganti, tetapi aku berkata kepadamu, ampunilah saudaramu. Kamu telah mendengar, ya, jangan kamu membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, seorang yang marah saja terhadap saudaranya, dia wajib dihukum. Jadi
Ada sesuatu yang baru. Nah sekarang saya minta supaya kita terbuka bukan terhadap semuanya, tetapi kita terbuka terhadap ajaran firman Tuhan. Amin. Amin. Yang latar belakang muslim, puasa itu wajib karena itu adalah rukun yang ketiga. Orang puasa itu amalnya tidak hanya dilipatkan 70 kali atau 700 kali, amalnya itu dilipatkan tidak terbatas. Makanya mereka puasa, sekalipun cuma ganti jam makan. Ya kan? Nah kalau kita masih nggak mau fleksibel, nggak mau meninggalkan pikiran yang lama, kita puasa karena kita menganggap saya akan dapat pahala kalau saya berpuasa. Nah mari kita melihat apa sebenarnya yang Alkitab katakan tentang puasa. Tapi saya harap kalian menjadi kantong anggur yang baru. Amin. Amin. Yang siap diisi dengan ajaran firman Tuhan. Ya. Saya tidak akan menambahkan secari kain baru kepada baju yang lama. Makanya jadi Kristen itu butuh kelahiran baru yang kita terima saat kita percaya. Ya, jadi anak Tuhan itu butuh memiliki pikiran yang baru supaya kita bisa menerima ajaran-ajaran firman Allah. Kita tidak kaku, kita mau terbuka dan kita mau belajar. Oh, rupanya ini yang dimaksud oleh Tuhan. Jangan kaku, jangan pokoknya kata orang-orang dulu. Pokoknya itu repot sudah. Makanya kenapa Yesus disalib? Sebab dia membawa anggur baru sementara pendengar-pendengarnya masih merupakan kantong-kantong yang lama. Sehingga pecah, tidak bisa menampung ajaran itu. Dari yang mengatakan, Hosana diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, tidaklah sampai beberapa hari, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Jadi saya harap kalian mau belajar, terbuka terhadap firman Allah. Amin. Amin. Kalau dengar-dengar firman Tuhan, baca baik-baik Alkitabmu. Enggak percaya. Maksudnya tidak masalah kalian enggak bawa Alkitab. Buku saya juga sudah mulai membiasakan diri dengan Alkitab yang ada di sini. Lebih enak, lebih besar. Bisa digedein, bisa dikecilin. Kalau kegedean, asal jangan kehabisan baterai aja. Tapi pahami, terima, terbuka terhadap kebenaran firman Allah. Jangan berdebat, jangan berbantah sebelum benar-benar mengoreksi apa benar yang disampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah manusia-manusia baru yang terbuka. Amin. Yang mau menerima sesuatu yang datangnya dari Tuhan yang mungkin tidak pernah kita terima sebelumnya. Oke, kembali tentang puasa. Puasa itu sering dipahami sebagai berpantang ya, berpantang dari makanan, dari minuman untuk tujuan apa? Ibadah. Itu puasa. Jadi berpantang dari makanan dan minuman untuk tujuan ibadah, berkaitan dengan ibadah. Ya seperti tadi saya katakan, kalau udah ngomong puasa itu orang itu bertanyanya, kita ini wajib puasa enggak sih? Orang Kristen ini harus puasa atau enggak sih? Kok sampai disebut ada puasa Kristen? Tadi sudah saya katakan, ya ada waktunya berpuasa, ada waktunya tidak. Bagaimana orang Kristen berpuasa? Saya sharing dengan Kogun beberapa waktu yang lalu, ternyata ada banyak cara. Dan itu tidak harus mutlak satu cara. Kalau tidak melakukan tepat seperti itu, tidak dikenan oleh Tuhan. Kalian masih berdosa saja, Yesus sudah mati untuk kalian, kok masih tunggu cara puasanya harus benar. Ya, iya kan? Halo? Masuk surga karena kasih karunia atau karena berpuasa? Ya udah nggak usah repot-repot soal cara berpuasa. Tapi memang ada cara-cara yang Alkitab tunjukkan dalam berpuasa gitu loh. Berapa waktu lamanya berpuasa juga tergantung kebutuhan. Tergantung kondisi kesehatan kita juga. Saya pernah waktu masih pengerja di Tuban, ada seorang pendeta yang puasa 3 hari 3 malam. Kami puasa 3 hari 3 malam, sama-sama berpuasa. Karena dia mau khutbah di penutupan, dia itu puasanya lebih awal. Jadi dia itu puasa
4 hari 4 malam tanpa makan, tanpa minum sama sekali. Tahu nggak? Saya yang duduk lihat di depan itu dia terjatuh, cak, ke bawah. Nggak kuat, lebih dari 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum, bahaya. Kecuali puasa karena Tuhan memampukan, seperti Musa, tidak makan, tidak minum sama sekali selama berapa malam? 40 hari 40 malam. Dan itu 2 periode, bayangin tuh. Yesus 1 kali periode. Tapi jangan coba-coba seperti itu ya. 40 hari, 40 malam, kalau bilang, Om saya mau puasa 40 hari, 40 malam tanpa makan dan minum, saya siapkan peti mati dari sekarang. Saya pesen dululah kuburan di sana, supaya saya nggak repot-repot. Karena pasti tidak akan kuat. Ini pendeta yang biasa puasa aja, 4 hari, 4 malam, waktu dia khotbah, belum selesai, pingsan dia. Saya yang mengangkat dengan beberapa teman pada waktu itu. Ya, jadi mari kita lihat apa kata Alkitab. Nah, ada yang bertanya juga, apa manfaat puasa? Banyak sekali. Nanti kita belajar itu. Nah, saya mau kita memperhatikan terlebih dahulu bahwa puasa kita atau puasa Kristen itu berbeda dari puasa dalam Yudaisme. Berbeda. Terutama dalam tujuannya. Mungkin caranya kita bisa mencontoh cara Musa, ya, mencontoh cara orang-orang perjanjian lama, tetapi seringkali berbeda dalam tujuan. Sekalipun ada kesamaan, tetapi salib Kristus itu membedakan puasa pada masa perjanjian lama dan puasa pada masa perjanjian baru. Karena salib Kristus dalam darah Kristus itu adalah perjanjian baru. Maknanya sudah berbeda. Saya mau mengatakan kita puasa tidak untuk masuk surga. Amin. Tidak untuk memaksa Tuhan melakukan kehendak kita. Enggak ada. Ya, jadi berbeda dari puasa Yudaisme, juga berbeda dari puasa-puasa dalam agama-agama lain seperti saudara kita yang berpuasa sekarang ini. Ada yang ikut puasa mereka? Ada yang puasa di sini? Enggak ada ya, saya juga enggak ikut. Namun demikian kita akan belajar cara tentang berpuasa baik dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru. Mari sebagai dasar diskusi tentang beberapa pertanyaan tadi saya mau menyebutkan beberapa hal. Yang pertama harus kita pahami bahwa puasa itu alkitabiah. Alkitab mencatat tentang tokoh-tokoh Alkitab yang berpuasa. Ada banyak tokoh Alkitab yang berpuasa, contohnya Musa. Dia berpuasa, Daniel dia berpuasa. Tapi puasanya Musa dengan Daniel tidak sama. Tapi sama-sama dikasih Tuhan enggak? Sama-sama dikasih Tuhan enggak? Sama, caranya beda loh ini. Jangan sampai, kamu puasa, tapi minum. Wah enggak beres puasamu. Daniel tuh puasa makan sayur loh ya. Maksudnya pantang terhadap daging, pantang terhadap anggur, tapi makan. Kalau Musa nggak makan sama sekali, beda. Ada puasa yang dilakukan oleh Esther. Esther itu puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Berbeda ini. Tapi mereka sama-sama orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Daud juga berpuasa selama beberapa saat waktu anaknya dari Batseba sakit, dia berpuasa, dia pantang makan, pantang minum, sampai beberapa hari ketika didengar bahwa anaknya mati, baru dia berhenti berpuasa, dia mandi, dia berurap, dia makan, dia minum dan mempersembahkan korban di bait suci. Dan saya membaca di Alkitab bahwa gereja mula-mula juga berpuasa. Di Kisah Rasul pasal yang ketiga, orang-orang percaya berdoa, mereka beribadah, mereka berpuasa. Pasal yang kelima kita membaca juga, mereka berdoa, mereka berpuasa. Dan dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab ini, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru,
Ternyata puasa ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Puasa ini bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saat Daud dia berdosa, dia berpuasa, dia berduka cita karena dosanya, dia menyesal dan dia mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Bahkan puasa juga bisa memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Sebab kita memiliki waktu yang cukup, kita mendisiplin diri, melatih diri, sehingga kita punya waktu untuk membaca Alkitab, sehingga kita punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk beribadah. Dan itu penting sekali. Nah, saya secara singkat saja mau mengatakan bahwa puasa perjanjian lama itu sering kali dilakukan saat orang mengalami duka cita karena dosa, karena penderitaan, karena perang, karena kekalahan, maka mereka berkabung, mereka berpuasa, mereka berdoa untuk memohon perkenanan ataupun pertolongan Tuhan. Dan dalam kisah perjanjian lama, kalau dibaca di kitab Imamat, maka puasa itu menjadi ketentuan dari hukum Allah supaya bangsa Israel melakukan puasa dalam bulan-bulan tertentu, dan kalau mereka tidak berpuasa, mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Itu perjanjian lama seperti itu. Dan dalam perjanjian baru berbeda. Namun demikian kita juga membaca bahwa pemimpin jemaat para rasul, para penatua juga jemaat gereja pada waktu itu mereka berpuasa. Jadi puasa itu baik. Memiliki manfaat yang sangat besar. Tetapi juga harus diingat, ada waktu-waktu kita berpuasa, ada waktu-waktu kita tidak berpuasa. Puasa tujuannya untuk apa? Untuk membangun hubungan yang lebih intim. Bukan berarti kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, tidak. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan hanya oleh anugerah dan iman. Tetapi membangun keintiman, kita butuh doa. Kita butuh membaca Alkitab, kita butuh berpantang, mendisiplin diri supaya kita bisa memiliki hati yang siap dan terbuka untuk kehendak Allah. Nah, dalam perjanjian baru ada sesuatu yang unik ya. Kenapa? Tidak ada perintah langsung kepada gereja untuk berpuasa. Yang bisa menemukan perintah langsung di Alkitab, berpuasalah kamu, saya kasih hadiah. Boleh di search di silakan. Nggak ada perintah langsung, berpuasalah kamu, nggak ada. Yang ada adalah perkataan Tuhan Yesus, jika kamu berpuasa, itu pun untuk orang-orang Yahudi. Bukan kepada murid-muridnya. Jika kamu berpuasa, janganlah mukamu ramu, tetapi cucilah mukamu, minyakilah rambutmu supaya hanya Bapamu saja yang tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Kan seperti itu. Dan kenapa tidak ada perintah langsung? Memang puasa itu hal yang umum bagi orang-orang Yahudi termasuk bagi para murid. Dan mereka berpuasa. Tetapi sekali lagi itu tidak diperintahkan. Bagi yang tidak umum berpuasa ya tidak masalah tidak berpuasa. Tetapi orang yang sedih, orang yang sakit, orang yang berduka cita, nggak disuruh berpuasa pun nggak mau makan ya kan, nggak mau minum, ngambek dia, ampun Tuhan, sampai nggak pernah mikirkan sesuatu yang lain. Nah, hal yang lebih menarik lagi di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39 ini, Yesus mengatakan apa? Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Dalam pernikahan orang Yahudi, setelah pernikahan mereka tidak bulan madu, tidak honeymoon mereka. Selama 1 minggu mereka mengadakan pesta. Dan sahabat mempelai laki-laki, undangan akan hadir setiap harinya dan dijamu dengan makanan, dijamu dengan minuman, dan mereka bersuka cita, mereka dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat, tuntutan ibadah orang Israel.
Jadi selama sahabat-sahabat mempelai bersama dengan mempelai, mereka nggak perlu berpuasa. Mereka dibebaskan dari itu. Demikian juga kalau kita bersama-sama dengan Yesus. Kenapa kita berpuasa? Iya Pak ya? Halo? Sama Tuhan Yesus perlu berkabung enggak? Wah, kalau kita bersama dengan Yesus yang ada sukacita, damai sejahtera. Karena kita bersama-sama dengan mempelai pria. Bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Juru Selamat yang mengasihi kita. Tidak perlu ada pergabungan. Tapi pada waktu mempelai itu diambil dari mereka, barulah mereka akan berpuasa. Dan puasanya enggak lama-lama. Sebab 3 hari setelah Yesus bangkit, puasanya berubah menjadi sukacita. Makanya pelayanan Yesus selama 3,5 tahun itu enggak pernah berpuasa. Hanya Yesus pada waktu mau mulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi setelah itu, makan terus sama murid-murid. Diundang makan sana, diundang makan sini. Makanya orang-orang, murid-murid itu enggak pernah puasa. Enggak seperti murid-murid Yohanes, enggak seperti orang-orang murid-murid orang Farisi. Tapi Yesus mengatakan apa? Selagi mereka bersama-sama dengan aku, seperti mempelai wanita bersama dengan para sahabat, dapatkah para sahabat berpuasa? Enggak, yang ada pesta. Tetapi ketika mempelai diambil, baru mereka akan berpuasa. Dan sungguh ketika Yesus disalibkan, mereka bersedih, mereka menderita, mereka tercerai-berai. Tetapi setelah mereka melihat kebangkitan Yesus, mereka bersukacita karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Ini yang kita baca dari teks-teks ini. Ingat, puasa itu alkitabiah. Sekalipun tidak ada perintah langsung bagi gereja untuk berpuasa, tetapi kita mendapatkan teladan tentang bagaimana kita berpuasa, kapan saat kita harus berpuasa. Itu. Hal yang kedua, puasa itu harus dipahami sebagai disiplin rohani, membangun disiplin rohani. Saudara, segala sesuatu butuh disiplin, betul? Betul? Olahragawan butuh disiplin. Mahasiswa harus disiplin. Pelajar harus disiplin. Pelayan-pelayan di gereja ini harus disiplin. Pemain musik harus disiplin. Tanpa disiplin kita nggak akan berhasil. Puasa itu sebagai bagian dari disiplin rohani. Dan itu sangat penting. Sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Tetapi jangan sekali-kali berpikir bahwa keselamatan itu adalah puasa itu adalah syarat keselamatan. Bukan. Puasa itu adalah disiplin rohani, bukan syarat keselamatan. Ingat, kita selamat karena kasih karunia. Keselamatan adalah keseluruhan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan kita. Itu sama sekali bukan pekerjaan kita, sama sekali bukan usaha kita. Makanya kata Paulus, jangan ada yang sombong dan berpikir bahwa dia bisa melakukan sesuatu atau menambahkan sesuatu pada keselamatan yang Tuhan berikan pada dia untuk diselamatkan. Orang yang masih mengandalkan kekuatannya untuk selamat, sesungguhnya dia tidak percaya Tuhan, tetapi percaya pada diri sendiri. Saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Kalau kita terima resep dokter, kemudian kita tambahi dengan obat herbal, percaya dokter atau percaya diri sendiri? Percaya mana? Percaya diri sendiri. Kalau percaya dokter cukup resepnya aja sudah dilakukan. Ya, waktu istri saya dioperasi dulu, waduh, dokter udah kasih obat yang terbaik, Bu, ini obat yang terbaik ya, tapi jam 2 pagi minum apa itu, yang obat untuk cepat kering luka itu. Apa namanya itu? Alah pokoknya lupa. Akhirnya air susunya tidak keluar karena ketambahan obat-obat yang macam-macam. Ini kami percaya dokter atau percaya diri sendiri? Akhirnya kami lebih percaya omongan orang-orang daripada omongan dokter. Jadi kita curi-curi waktu, jam 2 pagi kita memasukkan obat apa itu namanya itu. Aduh lupa.
Ada yang angkung, betul, angkung. Yang nggak tahu ya tidak apa-apa. Jadi kita berpuasa bukan untuk mendapat keselamatan, sama sekali tidak. Kita juga tidak berpuasa untuk memaksa Tuhan melakukan kehendak saya. Kehendak kita tidak. Kita puasa, Tuhan aku puasa supaya Tuhan beri ini, beri itu, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi melalui berpuasa kita mendisiplin diri, kita pantang terhadap makanan, pantang terhadap minuman, melatih diri supaya kita bisa fokus kepada Tuhan dan kita merendahkan diri dan bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui firman. Makanya kalau puasa jangan sibuk sendiri. Kalau udah puasa, sediakan waktu untuk duduk di kaki Tuhan, baca firman, doa, dan tetap lakukan kebaikan. Pas lagi puasa di kamar misalkan, siapa di sini yang bisa saya sebut namanya? Dia lagi puasa baca Alkitab, oh Yoel aja. Yoel, tolong papa belikan aqua. Papa ini lagi puasa tahu? Wah, itu justru bukan puasa yang benar itu. Tetap lakukan kebaikan. Kalau ada orang minta tolong, jangan bilang, sorry ya aku nggak bisa sedang puasa. Apa itu? Ada dulu pengerja-pengerja, kalau enggak mau disuruh pendetanya naik masuk kamar, kunci sedang berdoa dia. Haleluya, dikeras-keraskan. Kalau diketok, ntar doa, haleluya. Cepat nih butuh bantuan, ntar masih puasa. Ya, jadi bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi untuk mendisiplin diri supaya kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi tidak berarti bahwa saudara mengabaikan perbuatan baik. Saat berpuasa ketika ada yang membutuhkan, lakukan dengan sukacita dan tidak perlu ngomong, maaf ya saya sedang berpuasa. Kapan kita ngomong, maaf ya saya sedang berpuasa? Yang paling tepat waktunya, waktu diajak, nah itu betul, waktu diajak minum. Nah kemudian ada bermacam-macam puasa, saya sudah sharingkan dengan Kogun beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa macam puasa ya, dari makanan dan minuman yang biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Ada yang berpuasa berpantang dari semua jenis makanan, semua jenis minuman, kecuali air putih. Itu ada yang melakukan seperti itu. Dan menurut saya itu sah-sah saja. Saya tidak akan menghakimi orang yang berpuasa dengan tetap minum air putih. Itu tidak masalah, silahkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kesehatan. Jangan sampai karena puasa saudara mati loh ya. Jangan sampai jadi orang seperti yang super rohani. Dia bersaksi, saya sakit mah akut, tapi setelah saya puasa saya sembuh. Saya nggak yakin kadang-kadang seperti itu. Tapi ya bisa mungkin juga ada orang yang punya pengalaman, tapi jangan coba-coba. Karena kita tidak lebih dicintai Tuhan karena kita berpuasa. Kita berpuasa karena kita mau melatih diri, mau lebih mengasihi Tuhan. Betul? Betul? Wong dia mati ketika kita masih berdosa. Puasa enggak membuat kita lebih dicintai Tuhan? Enggak, sama sekali enggak. Karena Tuhan sudah mencintai kita tanpa puasa sekalipun. Saya gendut gini dikasih Tuhan. Nanti kalau langsing lagi juga dikasih Tuhan saya. Kalau saya berpuasa, saya mau lebih belajar untuk memahami dan mengasihi Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, ada juga puasa pantang dari jenis makanan tertentu seperti Daniel. Silakan, itu baik. Saya nggak mau makan yang ini, saya nggak mau makan yang ini karena itu tidak baik untuk kesehatan saya, akan mengganggu pelayanan saya. Itu baik. Saya nggak akan minum alkohol, saya nggak akan minum air soda, saya nggak akan minum Coca-Cola lagi. Nanti dimarahin pemilik Coca-Cola.
Saya mau minum air putih saja. Saya mau melakukan untuk Tuhan. Saya 1 minggu ini saya mau hanya makan sayur saja. Saya gak mau makan yang lain. Saya melakukannya untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Saya mau lebih efektif lagi melayani Tuhan. Saya udah kegendutan ini kan begitu misalnya ya. Boleh. Saya udah kebanyakan kolesterol sehingga saya kalau melayani tidak bisa efektif lagi. Saya kalau ngedrum udah mulai kaku-kaku. Kadang memukul tahan karena kolesterol. Tidak bisa. Saya mau puasa untuk Tuhan. Saya mau puasa karena saya ngantukan kalau sudah terlalu banyak kadar-kadar dalam darah yang tidak sehat itu. Jadi ada yang berpuasa, saya melakukan beberapa waktu. Saya berpuasa itu hanya skip makan siang dan malam saja, tapi pagi saya tetap makan. Tapi siang, malam saya tidak makan. Saya pernah melakukan itu beberapa waktu. Waktu saya langsing itu saya selain menjaga makanan, saya pantang terhadap gorengan, saya pantang terhadap santan. Saya juga kadang intermittent fasting. Tapi saya melakukan tidak hanya sekedar untuk kepentingan saya, tetapi Tuhan saya mau lebih efektif lagi melayani Tuhan. Dan itu tidak salah gitu. Ada juga yang puasa tidak makan, tidak minum sama sekali. Itu juga boleh. Kalau mau puasa Senin kemudian dimulai malam, Selasa terus makan lagi, besok silakan. Mau makan 3 hari, mau puasa tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam, silakan. Itu tidak masalah. Tetapi kalau puasa tidak makan sama sekali, tidak minum sama sekali, sebaiknya jangan lebih 3 hari 3 malam. Lebih dari itu saya siapkan peti mati. Di rumah ada stok 4. Gitu ya. Jadi ada waktunya. Tetapi ada juga puasa seperti Musa, seperti Yesus yang dapat berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Tetapi itu atas kehendak Tuhan, atas kuasa Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tubuh kita enggak mampu bertahan tanpa makan, tanpa minum. Paling lama 3 hari 3 malam. Hari yang keempat seperti pendeta yang saya lihat sendiri, tumbang dia sudah. Tumbang. Segera langsung digerojok dengan minuman, kasih minum teh anget, pakai gula, sudah agak sadar, sudah kasih bubur, sudah makan sedikit, tunggu beberapa jam, udah mulai dia sedikit segar, berikut lagi kasih makanan lembut-lembut, setelah itu bukan arwah lembut-lembutan ya bukan, makan roti, lama-lama sehat pulih kembali, kami lega itu karena kami puasa bersama-sama. Dengar jatuhnya aja ngeri. Nah kemudian itu macam-macam puasa. Jadi silahkan ada yang puasa, pantang makanan dan minuman tetapi hanya minum air putih, itu sah saja menurut saya. Karena keselamatan hanya oleh anugerah dan iman saja. Amin. Amin. Kita berpuasa karena kita punya pergumulan, kita mau lebih lagi membangun keintiman dengan Tuhan. Ada yang berpantang terhadap makanan tertentu, silahkan. Minuman tertentu, silahkan. Dan kalau puasa kan gak perlu ngomong-ngomong toh. Iya kan? Kan gak ada perlu orang yang tahu toh. Udah saya pamer, Kogun aku puasa. Aku main drumnya minggu depan aja. Atau kalau pimpin pujian, maaf ya kalau saya nggak semangat, ada haleluya, karena saya lagi puasa loh, kan enggak kan? Ya udah silakan aja puasa sendiri, bangun, disiplin rohanimu, supaya dapat banyak berdoa tapi tetap lakukan kebaikan. Ada yang memang sama sekali tidak makan, tidak minum, tapi baik-baik paling lama 3 hari 3 malam, oke? Ya jangan lalu ada laporan sama saya, Pak Doni, anakku nih loh gak mau makan, gak mau minum 5 hari, waduh KO dia. Jangan, saya tidak mau ngajar salah. Nah lalu ada sikap berpuasa yang penting. Puasa sikapnya apa? Dilakukan dengan rendah hati,
dilakukan dengan kesadaran untuk kita memuliakan Tuhan, dilakukan dengan ketulusan tanpa memegahkan diri, jangan sibuk sendiri, tetapi beri waktu untuk Tuhan dan jangan lupa tetap setia berbuat baik. Saat-saat puasa jangan tunjukkan bahwa engkau sedang Nak, kamu kenapa nak? Puasa mah baru mulai setengah jam yang lalu. Maksudnya apa? Supaya nggak disuruh nyapu, nggak disuruh ngepel. Nggak seperti itu. Ketika engkau berpuasa, ketika engkau sadar akan dosa-dosamu, berkatalah Tuhan, tolong saya supaya saya bisa memahami dosa-dosa apa yang belum saya ketahui untuk saya bisa buang itu. Hal-hal apa yang menghalangi hubungan saya dengan Tuhan, apa yang harus saya perbaiki dari diri saya, itu puasa. Sebab dosa itu tidak hanya mengganggu hubungan orang yang tidak percaya, tetapi dosa juga akan mengganggu hubungan kita orang percaya dengan Yesus. Betul? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, yang menjadi penghalang antara Allah dan engkau adalah dosa. Puasa kesempatan kita merendahkan diri. Tuhan, koreksilah aku, selidiki aku, lihat hatiku. Ecclesia Idol. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu. Ya itu waktu puasa begitu. Coba baca Mazmur 66 ayat 16 sampai 20. Lihat ini, kata Daud. Mazmur 66 ayat 16 sampai 20. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Lihat, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya padaku. Tetapi kalau ada dosa, kalau ada niat jahat, mau berdoa seperti apapun juga, doamu gak akan didengar oleh Tuhan. Makanya kata Yakobus pasal yang kelima, doa orang benar besar. Orang benar itu orang yang tidak menyimpan kejahatan dalam hatinya. Yang gak sombong, yang gak angkuh, yang gak merasa lebih hebat dari orang lain, tapi yang ketika dia berpuasa, Tuhan selidiki aku, Tuhan apa yang mengganggu. Ya, minta supaya Tuhan membuka mata hati kita, supaya kita bisa menyingkirkan beban-beban dan dosa-dosa yang merintangi kita, sehingga kita tidak memiliki persekutuan yang manis dengan Tuhan. Dan sikap berpuasa yang paling utama adalah motivasinya hanya untuk memuliakan Tuhan. Jangan berpuasa, Tuhan aku berpuasa supaya surat cintaku tidak ditolak. Dalam nama Yesus. Buka hatinya dalam nama Yesus. Supaya dia katakan ya kepada saya. Walah. Enggak. Berpuasa untuk kemuliaan Tuhan. Saudara ingat, doa apa kata Tuhan Yesus? Jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Doa boleh, tapi doa harus selalu ditutup. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Saya minta apa saja yang saya butuhkan sama Tuhan. Tuhan, saya mohon ini, saya mohon itu. Tetapi itu pun kalau menjadi kehendak Tuhan. Sebab Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Jangan memaksa Tuhan dengan puasa. Jangan dijadikan puasa sebagai kekang untuk membuat Tuhan melakukan apa saja yang ingin kita lakukan. Dan yang terakhir,
Kalau seandainya kalian punya kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berpuasa sama sekali, jangan khawatir. Tidak masalah. Kalian juga bisa berpantang tidak hanya dari makanan dan minuman, tapi berpantang dari TikTok, berpantang dari Instagram, berpantang dari Minecraft, berpantang dari apa itu Legend itu? Mobile Legend, berpantang dari komik, berpantang dari 21 apa itu? XXX apa? Bioskop, berpantang dari begadang malam, berpantang dari hal-hal yang membuat kalian tidak punya waktu untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Jadi berpuasa itu baik dan saya mendorong kalian untuk berpuasa, untuk melatih diri, mendisiplin diri. Bukan untuk selamat, bukan untuk memaksa Tuhan melakukan kemauanmu, tapi untuk mendekat sama Tuhan dalam artian Tuhan, selidiki hatiku, nyatakan apa dosaku, nyatakan apa yang menghalangi aku, apa yang membuat doaku tidak dijawab, nyatakan kesalahanku, aku mau berubah, aku mau memperbaikinya. Kalau kalian melakukan itu, pasti seperti kata Daud, doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Karena doa orang benar besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.